Halo semuanya. Halo semuanya, selamat pagi. Halo semuanya. Selamat datang. Joint on a corner where the big boys play. Iyo, what's up? Kembali lagi teman-teman semuanya. Halo, selamat datang kembali ya di YouTube channel Dunia Coding ya, seperti biasa. Dan tentu saja di sini kita akan memberikan ya beberapa informasi ya, tentu saja yang sangat menarik dan berguna di dunia IT, teman-teman. Dan untuk episode pada hari ini kita akan kita akan membahas sesuatu yang lebih lebih dekat kepada ke arah UI UX design, teman-teman. Jadi bagi teman-teman nih yang ingin bergabung ya ke UI UX design atau mungkin yang sedang belajar di bagian UI UX design gitu. Jadi ini mungkin akan menarik perhatian teman-teman karena pada hari ini kita akan membahas dua software atau dua aplikasi yang biasa dilakukan atau digunakan oleh UI UX designer. Aplikasi apa aja itu? Jadi ada dua aplikasi yang biasa digunakan oleh UI UX designer. Yang pertama ada yang namanya Figma, teman-teman, dan yang kedua ada yang namanya Adobe XD. Nah, biasanya dua aplikasi ini digunakan untuk mendesain UX UX UI UX designer, teman-teman. Nah, jadi di sini gue akan coba ya untuk memberitahu kepada teman-teman kira-kira apa sih Figma itu dan apa sih Adobe XD itu dan apa perbedaan antara keduanya gitu. Jadi yang pertama kita akan bahas dulu tentang Figma, teman. Jadi apa sih Figma itu? Jadi Figma itu bisa dibilang adalah sebuah editor grafik ya, teman-teman. Jadi di situ kita bisa membuat sebuah prototipe dari aplikasi yang akan kita buat nantinya gitu loh. Jadi untuk UI UX designer. Nah, untuk Figma sendiri ini adalah sebuah aplikasi yang dirilis pada tahun 2016, teman-teman. Dan terus berkembang sampai saat ini gitu. Dan Figma sendiri sebenarnya ada beberapa yang diunggulkan dari Figma sendiri ya. Yang pertama itu adalah Figma adalah sebuah software yang berbasisnya itu berbasis web, teman-teman. Jadi dia ini tidak berbasis aplikasi. Jadi kita bisa mendesain atau kita bisa membuat prototipe di dalam Figma secara online. Nah, jadi seperti ini ada secara online. Di sini juga sama aja sih ya tentang dengan aplikasi-aplikasi web design ya, seperti biasa. Jadi di sini kita bisa membuat desain-desain yang ada. Lalu Figma ini sebenarnya hanya support ya, teman-teman, untuk browser dan desktop. Dan Figma ini sendiri juga dia menyediakan sebuah fitur ya, teman-teman, di mana kita bisa berkolaborasi secara real time. Jadi kalau misalkan teman-teman ingin mendesain dengan teman-teman juga gitu, jadi ngedesain berdua atau misalkan bertiga sekelompok gitu. Nah, itu cocok menggunakan Figma. Ya, dan ada beberapa kelebihan juga yang bisa kita gunakan itu atau yang Figma punya. Yang pertama itu tadi aku bilang ya, di sini kita bisa menggunakan kolaborasi. Jadi kita bisa mendesain secara bersama-sama. So di sini juga dia memiliki fitur berbagi dengan cepat juga ya, teman-teman. Dan Figma sendiri juga dia mensupport beberapa fitur kayak plugin yang tersedia gitu di dalam Figma. Tapi untuk kekurangan dari Figma sendiri adalah kita kalau misalkan ingin menggunakan aplikasi ini kan karena dia ini berbasis website, jadi kita wajib online, teman-teman, menggunakan internet. Tapi kalau misalkan kita nggak punya internet, maka kita nggak bisa mengakses Figma ini. Dan soalnya buat save pointnya pun dari Figma ini dia menge-save-nya itu di dalam cloud, teman, seperti itu. Ini untuk Figma. Terus yang kedua ada yang namanya Adobe XD, teman-teman. Nah, inilah yang kita sebut Adobe XD. Nah, Adobe XD ini sama juga seperti Figma ya. Jadi dia ini adalah sebuah aplikasi juga untuk mendesain
Cuman membedakan adalah Adobe XD ini merupakan aplikasi Adobe punya teman-teman. Jadi Adobe ini adalah sebuah aplikasi yang dipunyai oleh perusahaan Adobe ya, Adobe Inc. Yang XD ini dirilis pada tahun 18 Oktober 2017 teman-teman. Dan aplikasi ini dia support di dalam web, desktop, dan mobile juga ada teman-teman. Jadi biasanya kalau misalkan di mobile itu digunakan untuk mengecek kira-kira tampilannya itu kalau misalkan di HP itu seperti apa sih, seperti itu. Nah, di sini kita bisa sama. Kita juga di sini bisa mendesain, ngeprototype apapun yang ada. Gitu. Cuman kelebihan yang dipunyai oleh Adobe XD ini dibanding dengan Figma adalah karena yang merilis aplikasi ini adalah sebuah perusahaan besar ya, kayak Adobe XD gitu loh. Jadi ini merupakan sebuah keunggulan teman-teman yang dimiliki oleh Adobe XD, karena yang ya gimana ya, orang sudah tahu gitu kan, yang buatnya adalah perusahaan sekelas Adobe gitu. Jadi orang-orang tuh sudah pasti mengenal gitu loh kalau aplikasi ini bukan abal-abal gitu loh, karena ini yang buatnya aja perusahaan besar seperti Adobe XD gitu. Dan yang kedua, biasanya karena ini juga dibuat oleh pengguna Adobe, dibuat oleh perusahaan Adobe XD, perusahaan Adobe. Jadi bagi desainer biasanya yang sering mendesain menggunakan software Adobe, biasanya sudah terbiasa gitu lah menggunakan aplikasinya. Jadi bisa lebih terbiasa menggunakan aplikasi ini karena fiturnya juga hampir sama dengan aplikasi-aplikasi Adobe lainnya teman-teman. Di sini juga dia menyediakan cloud save juga. Jadi kalau misalkan kita membuat sesuatu di sini, ini bisa di save juga melalui cloud dokumen. Dan biasanya kalau misalkan orang yang sudah mahir ya di dalam software Adobe, biasanya juga akan mahir di dalam software ini karena tidak beda jauh gitu loh. Tapi di sini juga ada beberapa kekurangan teman-teman. Jadi tadi kelebihannya gitu ya. Sama di sini juga kita bisa prototyping juga teman-teman. Jadi di sini kita bisa kayak mengecek kira-kira desain kita jadinya kayak gimana sih gitu. Di sini ada prototyping gitu loh. Nah, ini kayak gini. Jadi kita bisa di preview desainnya seperti apa. Ya mungkin nanti lain kali akan aku tunjukkan ya gimana cara ngedesain di sini. Tapi untuk kelemahannya juga ada teman-teman. Nah, untuk kelemahan Adobe XD adalah biasanya fitur kustomisasi di sini masih tidak banyak, masih sedikit. Ya di sini kan ada plugin. Nah, plugin di sini harus terkoneksi ke internet pertama. Dan kalau misalkan kita mau menginstal sesuatu di sini, ini untuk fitur pluginnya nggak terlalu banyak, teman-teman. Belum terlalu banyak, tapi mungkin kedepannya akan banyak. Terus kalau misalkan kita pengen mengekspor sebuah desain ke sini, sebenarnya sederhana. Cuman beberapa plugin biasanya kalau kita menginstal plugin tambahan di sini gitu, kadang untuk mengekspornya itu kita memerlukan beberapa tambahan. Sama di sini juga tidak ada fitur untuk mengedit gambar teman-teman. Jadi kayak misalkan kita ingin memasukkan logo atau segala macam, itu kita ngemasukin gambar yang bisa dibilang gambarnya itu harus udah tidak diedit lagi atau bisa dibilang gambar final gitu. Karena kalau misalkan kita pengen mengedit lagi itu harus pakai software lain kayak ada Photoshop seperti itu. Jadi harus gambar final dulu baru kita masukin ke sini kayak gitu. Dan biasanya Adobe XD ini karena dia Adobe punya ya, jadi sering banget melakukan pembaharuan di sini gitu. Jadi si user experience atau UX-nya selalu terupdate terus, yang biasanya ya beberapa orang suka kesel ya karena suka update terus gitu. Beberapa orang saja, tapi ya tidak semua. Iya, mungkin itu ya dua aplikasi yang biasanya dipakai oleh UI UX designer. Jadi kesimpulan yang bisa kita ambil adalah dari Figma, dari Figma ini sebenarnya adalah sebuah sama-sama juga UX designer, tapi ini sangat cocok buat teman-teman yang biasanya atau suka menggunakan aplikasi melalui website. Dan Adobe ini mungkin adalah cocok bagi teman-teman yang sudah biasa menggunakan aplikasi-aplikasi Adobe.
Ya mungkin itu ya untuk episode cuada hari ini. Dan kalau misalkan ada yang ingin ditanyakan atau berbagi pengalaman, bisa langsung saja ya komen di kolom chat. Mungkin sekian untuk episode kali ini dan sampai jumpa di episode berikutnya. Salam, Kang Ngetik.